supaya kita maju ke depan, bukan kita berpangku tangan, bukan kita berfoya-foya. Tujuan hidup kita itu menyenangkan hati Allah Bapa di surga, tentunya melalui proses dulu ya Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Tidak ada yang enak-enak, semuanya melewati proses ujian, cobaan ya yang kita hadapi, supaya kita dimurnikan terus oleh Allah, supaya kita naik level. Yang membuat kita naik level bukan manusia, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, tapi Allah yang membuat kita naik level. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau dalam pemberkatan nikah kita ini sudah dikarunia anak, tentunya kita jaga rawat baik-baik anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah titipan Allah. Jadi sudah menjadi satu daging, suami istri menjadi satu di dalam pemberkatan nikah, dan menghasilkan anak yang sudah dikuduskan dengan firman Allah, ya, bukan anak cemar lagi ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ayat 32, rahasia ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kalau suami harus mengasihi istri supaya istri juga betah dengan suami, ya. Begitu sebaliknya, ya. Kita harus saling mengasihi, saling menerima, kita saling mencintai, kita saling menerima, kita saling mengampuni, bahkan kita saling merangkul. Tapi bagaimana ya, katanya dia cinta sama saya, tapi dia cuma telepon doang. Nah udah gitu, kalau dia telepon ngomongnya cuma maunya berantem melulu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, selalu dia mengungkit masa lalunya. Bagaimana Bu kita bisa bersatu? Bu, dia mau kembali dengan saya, tapi dia hanya menghubungi saya lewat Google. Dia cuma menghubungi saya lewat Google dengan HP dia nomornya. Terus bagaimana Bu? Kalau memang dia serius, tentunya dia datang. Mana anak kita, mana keluargamu, aku mau ketemu, kita mau berdamai lagi, kita mau saling mengampuni, mau enggak kita berdamai lagi. Itu baru benar-benar gentleman gitu, itu baru benar-benar suami yang sudah bertobat. Tapi kalau suami yang sudah melakukan hal-hal yang jahat, tapi dia mau kembali kepada istrinya hanya lewat telepon saja, hanya lewat Google saja, ya, itu masih tanda tanya, apakah engkau mau dibunuh atau apakah engkau cuma mau dipermainkan lagi. Nah, jadi harus jelas ya, jangan sembarangan berjalan kalau bukan tuntunan dari Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu membedakan mana suami kita, mana suami orang. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan kita hantam promo saja. Jangan suami orang kita ngaku-ngaku di hadapan orang itu suami kita. Jangan, dosa loh. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kalau memang suami ini mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mau kembali, tentunya harus dia mencari anak kita, kumpul keluarga, hubungi ya istrinya, ketemu di mana kita, di rumah, datangin di rumah, diterima dengan baik, ya. Tapi kalau suami hanya menghubungi di Google atau di telepon saja, minta ketemu di mana, itu tanda tanya. Apakah dia mau pakai dan selanjutnya dia bunuh kita? Ataukah dan lain sebagainya, apakah kita dipukul ataupun kita disia-siakan? Nah, karena tidak ada saksi yang melihat, dan itu belum tentu jelas kalaupun suami itu mau kembali, ya. Jadi kita harus berhati berwaspada dengan diri kita. Allah pasti menolong kita bila mana kita berjaga-jaga dan berwaspada, ya. Apalagi kalau suami itu sudah lebih dari satu istri, udah banyak istri, mungkin udah 4 atau 5 atau berapa istri, udah nggak tahu di mana istrinya. Setiap mungkin daerah dia ada istri dan sudah punya anak. Nah, sedangkan jaminan tanggung jawab kepada istrinya dia mulai lalaikan, sehingga istrinya mulai ngamuk, mulai marah. Nah terus akhirnya mulai mencurigai ya kepada mantan-mantannya. Nah, ini dia. Ini perlu ya, kita harus banyak berdoa dan kita harus banyak berlutut di kaki Allah, minta pertolongan Allah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus tahu
mana yang dari Allah dan tidak, ya. Ada perbedaan orang yang dipakai oleh Allah dan orang yang tidak dipakai oleh Allah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ada mungkin wanita-wanita lain, saya beri contoh wanita-wanita idaman, ya, tentunya mengganggu, menjadi pelakor di dalam rumah tangga orang, mengatakan gak apa-apa, dia kan belum menikah Kristen, ya udah aku mau aja sih, biar cuma jadi simpanan atau siri mau. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Satu kelak akan ketahuan dan itu akan heboh ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi ya, sebagai istri, sebagai suami yang sudah dikuduskan dengan firman Allah di satu gereja lokal, sudah diberkati dengan pemberkatan nikah yang kudus, ya setiap ujian cobaan yang dihadapi tetap belajar mengendalikan diri. Ada cobaan, ada ujian, tetap harus kita lulus dalam ujian itu. Kita harus melewati ujian itu. Jangan ujian itu mengalahkan kita. Jangan godaan iblis setan datang kepada kita, kita terlena, kita menikmati apa yang ditawarkan oleh iblis. Endingnya, ujung-ujungnya upah maut ada, upah dosa adalah maut, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti saya beri contoh papa saya, Joseph Lambertus Pangke. Papa saya meninggal emang dengan cara baik-baik? Tidak. Bapak saya meninggal melewati proses, perutnya semakin hari semakin besar, semakin membengkak, sampai keras. 8 dokter di rumah sakit Malala, yang rumah sakit kandung, tidak bisa menangani perut papa saya, karena semakin hari semakin membesar, dan sehingga papa saya meninggal di rumah sakit ini. Kenapa? Apa yang bapak saya lakukan? Selama dia hidup, dia selingkuh dengan wanita, tidak memberikan nafkah. Ya, dia membiarkan saya, kakak saya, adik saya tidak dinafkahi. Padahal peraturan keputusan di pengadilan harus dia nafkahi. Karena dia sudah punya selingkuhan, selain pembantu rumah tangga ada lagi wanita-wanita lain. Karena papa saya duitnya banyak, jadi wanita di mana-mana selalu nempel. Ya, begitu juga terakhir endingnya pembantu rumah tangga dibikin istri. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Meninggal papa saya dengan keadaan perut seperti hamil 10 bulan dan sangat keras sekali. Ya, dokter pun bingung menangani. Saya sebelum papa saya meninggal, saya ke rumah sakit, di rumah sakit ini, dan saya katakan kepada papa saya, sudahlah papi, nggak usah ingat-ingat, itu sudah lewat. Tuhan pun sudah mengampuni papi, Tuhan pun sudah mengampuni mami, udahlah nggak usah ingat-ingat. Tapi papi saya bilang apa? Panggil mamimu Agustina Tangkilisan supaya boleh berdamai dengan papimu, minta maaf, dan papimu kasih jatah warisan untuk anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Mama saya bilang apa? Sampai papa saya masuk liang kubur pun mama saya tidak mau mengampuni dan tidak mau terima, karena sungguh luar biasa sandiwara yang dibuat papa saya. Dan akhirnya Allah pun tidak diam, ya. Ternyata selama dia melayani pekerjaan Tuhan di gereja Bethel yang ada di Sorong, ya, dengan dia menikmati hasil keringatnya, seharusnya dia memberikan nafkah kepada anak-anak, ya, dan kepada istrinya itu mama saya, istri pertama Agustina Tangkilisan, seharusnya. Tapi papa saya tidak memberikan jatah nafkah kepada mama saya dan kakak adik saya. Akhirnya papa saya meninggal dalam keadaan perut membuncit. Keras banget perut papa saya. Ya, seperti hamil 10 bulan. Ya, kalau orang hamil 9 bulan ya, tapi ada juga yang 10 katanya seperti itu. Jadi seperti hamil 9 bulan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan tidak kempes-kempes perut sampai dia meninggal pun perutnya tetap masih bengkak. Dan mayatnya bawa di kampung Desa Lemo, Kecamatan Tombariri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, manusia boleh bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan siapapun boleh bersandiwara di hadapan Allah. Tapi ingat, Allah kita tidak tidur. Ya, saya yakin percaya tidak ada hamba-hamba Tuhan, pelayan dimanapun berada, di gereja lokal dimanapun, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, tidak ada yang bersandiwara. Saya yakin percaya itu, karena kita sudah hidup di dalam Tuhan,
ya, di dalam kebenaran firman Allah. Tentunya tidak ada lagi sandiwara-sandiwara, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan, ya, oleh karena Allah kita yang dahsyat yang sudah menyelamatkan dari dosa, sehingga boleh dikuduskan, dibenarkan dengan firman Allah, sehingga boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang saya bagikan itu memang nyata jelas yang saya hadapi, ya. Jadi kita bersaksi bukan apa yang kita buat-buat, tapi benar-benar itu kenyataan menjadi kesaksian hidup, supaya pekerjaan setan iblis ditelanjangi. Di firman Allah katakan supaya kita telanjangi pekerjaan setan iblis, supaya nama Allah dimuliakan, ditinggikan di setiap pribadi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan perilaku kita juga setiap hari itu benar-benar adalah suatu kesaksian yang nyata bagaimana dulu kita belum di dalam Tuhan dan sekarang kita ada di dalam Tuhan. Perubahan buah pertobatan kelihatan dan buah pelayanan itu mulai kelihatan karena Allah yang dipromosikan, Allah yang ditinggikan di pribadi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Firman Allah di sore hari ini memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita, supaya kita menjadi pasutri yang takut akan Allah Bapa di surga, pasutri yang selalu menyenangkan hati Allah Bapa di surga, itu pasangan suami istri yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Ada amin, dan tidak kompromi dengan segala kejahatan. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya tutup firman Allah dengan satu pujian yang berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku merasakan semua jalanmu, kini ku mengerti sekarang kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih firman Allah sungguh luar biasa di sore hari ini, mengingatkan, mengajar, bahkan terlebih menasehati kami semua sebagai umat yang percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus, supaya kita tetap melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga, di mana firman Allah di sore hari ini mengingatkan kita sebagai pasangan suami istri, yaitu pasutri, supaya melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga, dan tidak kompromi dengan segala hal yang jahat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman ini biar tidak kembali begitu saja, tapi firman Allah ini berakar, bertumbuh dalam pribadi hidup kita semua yang percaya kepadanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu ini, biarlah berakar, bertumbuh dalam pribadi hidup kita semua yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, terlebih pemerintahan Jokowi, alat negara, penegak hukum, bahkan terlebih pemimpin agama masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia di luar negeri. Tuhan tolong ambil alih setiap rencana usaha ke depan, bahkan setiap pergumulan doa-doa yang dinaikkan, biar Tuhan tolong campur tangan, berikan solusi yang tepat, indah pada waktunya. Jawaban Allah berikan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Indonesia, baik pemerintahan Jokowi, bahkan terlebih Tuhan pada para penegak hukum, bahkan pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong, biarlah kuasa-Mu dengan tidak terbatas dengan ruang dan waktu, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk Pilpres tahun 2024. Tuhan tolong berikan solusi yang tepat di dalam acara Pilpres ini, biar tetap aman, berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya aman dalam pelindungan Allah Bapa di surga. Setiap mereka Tuhan yang mencalonkan untuk menjadi calon-calon presidennya nantinya, Tuhan tolong ambil alih sehingga semua itu boleh berjalan dengan lancar. Bahkan keputusan Allah yang berikan, di mana presiden yang Allah berikan tetapkan untuk tahun 2024 benar-benar itu sudah dipilih oleh Allah untuk
kemajuan bangsa negeri kami Indonesia tercinta. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pula Tuhan untuk partai-partai yang sedang dibentuk bahkan sudah terbentuk. Tuhan tolong ambil alih sehingga boleh melakukan apa yang baik, apa yang benar berkenan di hati Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk para pendeta, gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, orang kudus baik Indonesia luar negeri. Tuhan tolong campur tangan di setiap pelayanan demi pelayanan yang mereka kerjakan, lakukan baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencarian, dalam pendidikan, dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan tolong campur tangan, biarlah semua Tuhan apa yang direncanakan, diusahakan ke depan, biar ada mujizat-mujizat Allah yang terjadi dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah peluas kapasitas pengembangan pelayanan misi yang ada dari setiap gereja lokal yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, sehingga boleh ada penuaian jiwa berlaksa-laksa untuk datang kepadamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga Tuhan untuk ibadah online, ibadah offline. Tuhan tolong campur tangan sehingga jalannya ibadah online, ibadah offline ini berjalan dengan lancar, bahkan terlebih dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ada kehadiran Allah Bapa di surga menjamah setiap pribadi lepas pribadi, baik yang sakit disembuhkan, yang terikat mengalami kelepasan, yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga diberikan iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, bahkan terlebih ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan, penghiburan, perlindungan Allah Bapa di surga nyata sempurna bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah di ibadah offline dan ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini bahkan ke depan. Begitu juga terima kasih kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah menyempurnakan ibadah kita, sekalipun singkat lewat siaran, tapi hamba yakin dan percaya perkenanan Tuhan terjadi di setiap pribadi kami. Kami boleh menerima janji ibadah. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.